Oke, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Materinya ini kita minggu depan mau ujian. Jadi enggak, kita sih enggak ada ujian sih, karena kan ujiannya udah dikerjain. Harusnya. Kalau belum, tolong dikerjain ujian. Nah, pertanyaannya kalau ada masalah, tolong dikasih tahu sekarang. Gitu. Tolong ditulis chat aja kalau ada masalah. Nah, kalau nggak ada, ini yang lain belum pada datang soalnya. Jadi ntar saya ulang lagi lah ya. Jadi kalau ada pertanyaan untuk kuliahnya selalu ditanyain. Tapi kalau nggak ada, saya akan masuk ke ini, mudah-mudahan semester depan ada yang kuliah sama saya. Saya kasih lihat dulu. Ini saya share screen dulu ya. Oke. Oke, jadi karena minggu depan harusnya ujian, jadi kalau ada apa-apa tolong ditanyain aja sekarang. Kalau enggak ya kerjain aja ujiannya, gampang kok. Nah, semester depan ini saya ada beberapa kuliah. Nih saya kasih lihat kuliahnya nih. Ada kuliah yang Big Data sama Data Analysis, sama IT Forensik. Nih saya tulis 2025 1. Maksudnya semester pertama di 2025. Jadi saya ada dua kuliah ini. Kuliah Big Data sama IT Forensik itu malam. Jadi Senin jam 5 sampai jam 9 malam. Ini udah bisa di-enroll sebetulnya, jadi silakan di-enroll aja. Ini 2021 yang dua ini bisa di-enroll. Passwordnya ITTS 2023, ITTS besar ya, ITTS besar 2023. Silahkan di-enroll. Oke. Nah, target hari ini saya pengen ngasih lihat. Oh, ini ada Rafifah kerjain itunya, kuisnya. Nilainya masih udah, oke. Nah, jadi karena kalau ada pertanyaan buat memperbaiki nilai silahkan juga. Nah, cuman ini saya akan cerita buat semester depan. Semester depan udah berarti ya. Oke. Jadi semester depan ini saya ada dua kuliah, Big Data Data Analysis sama IT Forensik. Kalau udah selesai ngerjain ujiannya, silakan enroll kuliah ini, gitu ya. Jadi silakan diklik aja enroll bagian kanan atas, enrollment key-nya ITTS 2023. ITTS-nya coba bentar, partisipan, bener nggak? Ini mengecek doang sih. Enrollment method, self enroll, betul. Saya gedein. ITTS 2003 enrollment key-nya ya. Oke, silahkan di-enroll. Dua-duanya sama kalau nggak salah. Harusnya sih sama. Atau saya cek ulang aja. Nggak masalah juga sih. Nih. Ups. Yah. Ini mesin parah banget. Parah nih mesin, suka overload ya, parah deh. Ya udah, balik lagi. Tapi kira-kira enrollment key-nya ITTS 2023. Sekarang balik lagi ke kuliahnya. Saya pengen bahas kuliahnya hari ini, materinya apa aja. Cuman soalnya belum saya masukin. Lagi dibuat, saya kasih lihat juga ntar lah, soalnya lagi dibikin. Nah, ini soalnya saya lagi berusaha bikin soalnya bahasa Inggris semua. Jadi agak beda. Ini saya lagi kerjain habis-habisan supaya semua soal ujian bahasa Inggris. Karena ujiannya boleh dikerjain berkali-kali, harusnya soal bahasa Inggris nggak masalah. Sekalian buat latihan bahasa Inggris. Kenapa saya kepaksa pakai bahasa Inggris? Karena beberapa perusahaan tempat magang ini pada komplainnya sederhana aja, tuh anak-anak ITTS bahasa Inggrisnya parah. Udah kepaksa. Jadi saya kalau maksa dosen-dosen ngajar bahasa Inggris berabe susah, karena dosennya juga bahasa Inggrisnya belepotan. Jadi supaya Anda hidupnya bisa lebih bagus daripada dosennya, saya bikin soalnya aja bahasa Inggris. Nah, sekarang saya masuk ke kuliah ini. Kalau pada
ngambil apa kagak? Kalau ngambil deh, ini saya kasih gambaran, sama IT forensik saya kasih gambaran juga. Ini secara umum yang kuliah big data analysis ada modul tentang big datanya. Big data itu apa, terus konsep data science itu seperti apa, kemudian oh ya, ini buat ngambil dataset di mana aja diterangin juga. Ini ada tiga modul yang jadi fundamennya lah, jadi dasarnya. Big data itu apa, terus data science itu seperti apa, dataset itu seperti apa, bisa ambil di mana aja. Jujur ini kuliah ini saya ngajar buat S2 juga sih sebenarnya, materi sama persis. Jadi materi saya persis, cuma saya ngajarnya buat S2 yang ini. Oke. Nah, udah sampai big data, konsep sama dataset, terus mulai saya masuknya ke Orange. Orange ini, Orange itu data bahasa pemrograman ya, pakai Orange. Cuman saya hanya sampai Orange saja. Materinya sendiri ada yang tentang R. Oke, di sini ada tentang R, kemudian ada lagi Python. Ini belum. Ini materinya banyak sih. Nah ini Python. Oke. Terus ini Python buat scraping web. Terus NLTK udah agak percuma hari ini karena kita banyak pakai LLM, jadi ini harusnya saya masukin ke LLM juga, ini tambahan LLM. Tapi ini nggak akan ada soalnya, Python nggak ada soalnya, R nggak ada soalnya, terus Google Colab Python juga nggak ada soalnya, TensorFlow keras tidak ada soalnya. Jadi ini materinya sih, ini materinya udah saya cobain semua loh ya. Ini yang saya cobain, saya catat masukin di sini. Cuman soalnya nggak dibikin yang ini. Soalnya takutnya kalau saya bikin soalnya takut pada course yang ini, course yang sekarang. Ini course yang apa? Yang ethical hacking sih. Cuman kan materi udah habis ethical hacking, jadi makanya saya bahas kuliah semester depan. Jadi ini kuliahnya bukan semester depan ya, benar. Kuliah ini kuliah semester depan yang mau saya bahas. Kalau anda pada ikut kuliahnya, saya kasih tahu nih kuliahnya. Kalau bisa ngambil kuliah ini. Sekalian saya kasih tahu bocoran tentang materi kuliahnya, gitu ya. Jadi kuliah yang ini adalah kuliah semester depan. Yang saya bahas sekarang semester depan, bukan semester yang ini ya. Semester ini kan ethical hacking. Makanya tadi saya nanya, kalau ada pertanyaan tentang ethical hacking, silahkan ditanya di chat. Kalau misalnya ada pertanyaan, ya saya ganti jawab pertanyaan dulu. Cuman kalau nggak ada pertanyaan, saya akan bahas kuliah semester depan. Ini kuliah semester depannya. Satu yang big data analysis. Oke, jadi tadi saya akan bahas tentang big data, konsep data science, datasetnya dapat dari mana. Kemudian saya akan bahas beberapa bahasa pemrograman yang terkait dengan big data analysis. Ada Orange, ada R, ada Python, ada TensorFlow, ada keras. Oke, jadi itu bahasa-bahasanya. Nah, sekarang saya bahas sedikit masing-masing lah. Big data itu kira-kira, kalau sederhananya tuh big data itu adalah datanya banyak banget, kira-kira gitu sederhananya. Cuman kalau kita pengen pakai file system yang khusus buat big data, contohnya Hadoop, itu pusing, mesinnya gampang crash. Jadi saya punya pengalaman buruk dengan Hadoop. Jadi Hadoop tuh ini ya, Hadoop, ini Apache Hadoop, ini file system khusus buat big data. Di dalamnya sudah ada kemampuan untuk melakukan bukan klasifikasi ya, pokoknya melakukan perhitungan buat big data udah disiapin sama dia, sama Hadoopnya. Jadi enak sih sebenarnya, harusnya. Cuman saya punya pengalaman buruk dengan Hadoop. Kalau mau dicoba silakan aja, ini Hadoopnya dicobain, dimainin Hadoopnya silakan. Oke. Kemudian habis itu, jadi intinya sederhana aja sih kalau big data, datanya gede banget. Gimana caranya ngumpulin data itu ke satu file. Kita kalau yang enak mainan big data kalau datanya berupa file kolom-kolom.
kayak file Excel supaya gampang dianalisa. Cuman kondisi di lapangannya datanya itu nggak kolom-kolom, datanya itu file sembarangan aja disimpan. Nah itu bikin masalah banget sih. Jadi kira-kira itu big data. Kemudian masuk ke data science. Data science itu bagaimana kita menganalisa big data tadi. Nah supaya Anda hidupnya enak, saya kasih inilah, saya kasih bukunya, saya kirim ya, buku saya kirim, mana dia, udah saya kirim belum nih? Ini dia, ini bukunya, silahkan diambil. Buku ini didanain sama Kementerian Koperasi sama UMKM. Ini kok nggak connect ya, biar bisa didapat URL-nya, ini bagikan. Ini buku pegangan implementasi AI sama machine learning big data untuk koperasi UMKM. Jadi ini bukunya didanain sama Kementerian UMKM, cuman ini koperasi sama UMKM sekarang dibagi dua kementerian ya. Jadi puyeng merekanya sekarang. Ini saya bagiin aja, silakan di download tuh bukunya. Paste. Oke. Jadi buku ini adalah materi kuliah yang itu. Jadi kuliahnya bukunya yang ini sih sebenarnya. Cuman kebetulan kagak nyambung aja. Jadi waktu kuliah saya belum sempat bikin buku gara-gara saya harus ngasih workshop di BPKP, BPK, Kementerian Keuangan, Koperasi UMKM. Akhirnya saya bikin buku. Kebetulan Kementerian UMKM yang ngedanain buku ini, ya udah. Cuman lu pada ngambil aja. Jadi silahkan dibaca bukunya. Ini bukunya isinya adalah materi kuliah itu. Cuman dia lebih ke arah orange. Yang Python, R, keras, TensorFlow-nya belum saya bikin serius. Jadi saya akan mau bikin buku lagi yang ke arah Python sekali. Ini aja bukunya udah 200 berapa halaman, 260-an halaman yang ini. Jadi bukunya udah parah banget, halamannya banyak banget. Oke. Balik lagi ke sini. Oke. Jadi saya akan bahas di orange, di kuliah yang ini banyaknya pakai orange. Bukunya bisa dilihat itu orange juga. Di sini mulai dijelasin tentang bagaimana kita menghandle data. Nih bagian yang ini. Oke, handle data, visualisasi dan modeling, kemudian evaluasi dari model, terus juga unsupervised learning, kemudian juga text mining sama analisa image, network sama time series di sini. Jadi soalnya sampai sini, soalnya sampai orange yang time series. Nah, cuman soalnya belum diupload. Jadi bisa dilihat ya, soalnya belum diupload karena soalnya lagi proses konversi ke bahasa Inggris semua. Jadi semua soal akan bahasa Inggris. Nah yang ini ada materinya, cuma nggak akan saya bahas, bisa dibaca-baca. Nah R ini kira-kira logika berpikirnya gini, kalau pernah pakai yang mungkin belum pernah pakai juga kali ya. Jadi kalau di dunia statistik ada software namanya SPSS lah. Ini orang IBM yang bikin. Ini adalah software yang sering kali dipakai sama statistik pada zaman dulu kala. Kemudian untuk perkembangannya orang bikin pakai R ya, rproject.org. Ini untuk statistical computing. Ini sebetulnya lebih di atasnya dari SPSS, tapi kira-kira ekivalen sama Orange. Ekivalen hampir sama Orange. Kalau Orange itu GUI, R itu command line. Jadi dia pakai command line banget kalau R ini. Tapi sama Orange hampir sama cara berpikirnya, gitu ya. Jadi nih yang maksudnya R itu. Nanti bahasa pemrogramannya sama Python nggak beda. Ya soalnya logikanya sama aja sih. Cuman kalau modul-modulnya R itu kira-kira iya hampir sama Orange lah, kira-kira cara berpikirnya lah ya, gitu ya. Jadi R itu membuat si kita sebagai orang yang melakukan analisa data nggak usah terlalu pusing, tapi semuanya command line. Kalau Orange itu semuanya grafik, jadi enakan Orange sih sebenarnya, kira-kira gitu. Balik lagi ke sini, di sini ada file processing, analisa regresi, machine learning, text processing. Ini juga text processing, Bayesian tuh termasuk statistik
tapi biasanya dipakai buat analisa teks, time series grafik dan sebagainya. Nah, kemudian masuk ke Python. Di Python ini lebih low level lah kira-kira dibandingkan yang dua yang sebelumnya, R sama Orange. Jadi Python lebih low level. Di sini diajarin cara scraping web segala macam. Scraping web artinya kita ngambil data dari web. Cuman nggak ada soalnya nih. Soalnya nggak saya bikinin. Cuman nanti lama-lama pelan-pelan saya kasih soalnya juga. Cuman ini kayak gini aja saya kehabisan waktu sih sebenarnya. Oke. Terus tapi kalau mau belajar Python paling enak pakai Google Colab sama ChatGPT sih sebenarnya. Jadi nanti pakai ChatGPT sama Google Colab enak banget pakai Pythonnya. Oke. Karena intinya ngoding itu kita nggak perlu ngoding sih sebenarnya sekarang, udah pakai Google Colab udah enak, apa aja sih udah enak banget sih. Cuman suka salah Google Colab. Jadi ChatGPT suka salah. Jadi ngoding enaknya pakai ChatGPT. Jadi kita kasih perintah aja ChatGPT keluar contoh codingannya, terus kita bisa jalankan. Kalau Python bisa di Google Colab. Nah, Google Colab itu dia punya kemampuan buat analisa error juga. Jadi kalau ada error kita bisa nanya, nanti kita bisa benerin. Nah, mudah-mudahan ini diajarin di semester 1-2 kemarin ya, Pythonnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam TensorFlow sound keras. TensorFlow keras itu adalah neural network. Neural network. Oke. Jadi TensorFlow keras kira-kira neural network. Kira-kira grafnya seperti inilah, processingnya seperti ini kira-kira. Ini masing-masing ini proses ya. Jadi ini outputnya dikirim ke proses yang selanjutnya, outputnya jadi bisa beberapa proses lah. Ada input, diproses, proses itu maksudnya bisa dikali, bisa dikali fungsi apa segala macam, terus dimasukin lagi ke proses selanjutnya dan seterusnya. Ini bisa disebarin, outputnya bisa sebarin ke sini, akibatnya dia bisa lumayan presisi. Cuman ini sebetulnya kalau kita lihat dalamnya ini lebih kayak regresi linear sih sebenarnya. Ini kalau ini dia orang-orang bilang ini kayak neuron dan sebagainya. Cuman pas saya lihat-lihat ini mah regresi linear aja lah. Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi nanti kalau udah belajar statistik ada yang namanya regresi, ada regresi linear, ini regresi linear. Cuman dia akan mengalihkan atau menambahkan dengan fungsi yang non linear untuk mengatasi data yang tidak linear. Kira-kira kayak gitu. Biasanya di ujung sih. Di ujungnya dia akan kasih fungsi non linear. Kira-kira kayak gitu. Jadi data non linear bisa kita handle juga dengan neural network ini. Pengalaman selama ini dengan neural network, kalau layernya banyak, ini ada banyak layer. Kalau layernya banyak dan kalau kita codingnya cukup hati-hati, dia lumayan oke lah. Buat data yang gelo-gelo masih oke banget. Cuman kalau kita datanya nggak terlalu geblek, datanya nggak gila banget, kita bisa nganalisa pakai pakai Orange yang modeling Orange yang ada ya, ada ada random forest, ada linear regression segala macam, masih oke lah kalau datanya nggak terlalu parah. Kalau datanya parah memang kita akan larinya ke arah neural network. Soalnya kalau modeling yang linear regression, logistic regression segala macam itu kalau datanya parah berat banget dia buat dapetin modelnya setelah mati nih yang ini gitu. Oke, kira-kira itu. Cuman pengalaman saya dengan data-data yang ada ini, kalau dilihat di bukunya, itu bukunya dibikin untuk koperasi sama UMKM. Mereka harus menganalisa 13 juta data. Jadi order datanya belasan juta data. Cuma belasan juta data kan nggak semuanya di satu lokasi. Jadi dia nyebar di seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi kita bisa analisanya spasial, jadi berdasarkan lokasi. Dengan cara itu sebenarnya Orange masih oke. Cuman kalau kita mau pindah ke TensorFlow sama keras juga nggak apa-apa sih. Kemarin saya ngasih workshopnya pakai Orange sama TensorFlow kelas di situ, di Kementerian Koperasi sama UMKM. Jadi itu buku itu dipakai buat workshop itu. Cuman yang materi yang Python, TensorFlow kelasnya masih kurang banyak di dalam buku yang ini. Ini ya.
Oke, silahkan dibaca-baca aja, di download, di copy, diambil, dibaca. Oke, soalnya belum ada. Oke, ini kira-kira untuk yang big data sama data analisis. Soalnya belum, masih ada, masih kosong, belum saya masukin. Soalnya lagi dikonversiin dulu bentarnya kira-kira sebulan. Nah, kuliah yang kedua, kalau Anda ikut kuliah saya, ada yang namanya anti forensik. Nah, yang ini kuliahnya dua bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang ini masih satu bahasa Indonesia, cuman soalnya soalnya bahasa Inggris. Soalnya diusahakan bahasa Inggris. Soal yang sudah ada bahasa Indonesia, lagi diusahakan supaya ada bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, yang ini kuliahnya dua bahasa. Misalnya di sini ada tulisan EN ini bahasa Inggris. Yang nggak ada EN itu bahasa Indonesia. Jadi terjemahan aja sih sebenarnya. Coba misalnya saya klik yang ini, dia akan rese nih. Ini mesin open course overload parah, setengah mati nih mesin. Kayaknya saya harus format mesin saya satu lagi yang di LMS Ono Center. Itu udah 10 tahun mesinnya soalnya, yang LMS Ono Center ya nggak bisa balik sekarang. nggak bisa balik dia, overload, nggak balik. Ya udah, sebenarnya materinya ada di sini, Ono Center ORID/wiki. Jadi materinya ada di Ono Center ORID/wiki. IT salah, kebalik, Forensic IT. Ini dia. Jadi materinya ada di sini, persis sama, cuman yang di open course isinya link aja ke sini. Jadi bentuknya link ke sini. Nah, ini kalau dilihat ini ada dua bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi udah mulai bahasa Inggris nih kuliahnya. Oke, bahasa Inggris. Oke, sekarang saya akan bahas kuliah yang ini. Di sini yang pertama ini lebih ke arah konsep. Ini forensik ya, ini jadi kita ngomongin forensik beda banget sama cyber security sebetulnya. Jadi ada beberapa dunia nih, di dunia yang itu ada sistem operasi, ada jaringan, ada apa lagi, nanti ada jaringan tuh, ada jaringan yang advance nya juga ya. Jaringan advance tuh biasanya jaringan yang biasanya dipakai sama ISP lah, provider. Nah, cuman itu jarang diajarin, jaringan yang buat provider jarang ngajarin. Contohnya adalah routing di provider beda sama routing yang biasa kita pakai di kampus atau di rumah gitu ya. Di rumah, kampus tuh sederhana aja routingnya. Kalau di provider, di ISP itu routingnya ribet, karena kemungkinan ISP punya sambungan lebih dari satu, bisa 2 atau 3 sambungan ke internet, dan itu kita harus bikin supaya dia tahu kalau ada kelebihan trafiknya dikirim kemana, itu yang itu. Nah, itu kalau yang kuliah yang sampai cyber security levelnya itu. Nah, kemudian nanti di akhir ilmunya itu akan ada 2 ilmu besar. Yang satu adalah sebagai auditor, itu ISO 27001, satu lagi forensik. Nah, ini yang forensiknya. Oke. Jadi ilmunya banyak sih sebenarnya. Ilmunya banyak. Ini saya bikin jadi kuliah masing-masing. Nah, di kuliah forensik kita harus belajar konsep dasarnya, termasuk hukum sama etikanya. Kira-kira gini di forensik, tujuan hidupnya forensik adalah mencari barang bukti kalau ada kejadian. Kalau ini forensik IT ya, jadi kejadian di dunia cyber, komputer segala macam, kita harus cari barang bukti. Nah, tujuannya cari barang bukti sih sebenarnya. Ada dasar hukumnya, ada etikanya. Contoh etika tuh gini, kalau kita melakukan forensik, kita akan memasuki wilayah-wilayah yang sifatnya pribadi. Jadi misalnya gini, misal. Jadi kita sebagai ahli forensik harus menjaga hal etika-etika yang pribadi tadi sih. Nggak sebaiknya jangan diobok-obok makhluk itu. Contoh, misal
kita melakukan forensik dari HP tersangka atau HP yang mungkin melakukan hal yang melanggar hukum lah. Terus kita dapetin SD card, memorinya si HP itu. Terus kita melakukan forensik terhadap memori HP tadi. Nah, kalau kita melakukan forensik terhadap memori SD cardnya HP, bisa jadi kita akan dapat foto-foto yang enggak lah. Foto si pelaku melakukan apa gitu, kagak tahu dah. Bisa dapat kayak gituan. Nah, itu kita harus jaga diri, jangan bablas. Kayak gituan. Ini ada pertanyaan. Oh ya, silahkan yang mau gabung. Ini ada yang mau gabung, ya udah boleh, silahkan. Ini oke. Ikut UTS di open course ya boleh, nggak apa-apa ya. Oke. Big Data, ini kuliah yang 2025-1 Big Data sama Data Analisis sama IT Forensik, enrollment key-nya sama ITTS 2023, bukan 2025 ya, 2023. ITTS-nya besar 2023. Tapi tadi ini server kadang-kadang overload, aduh ampun banyak banget yang akses, jadi pusing kepala. Nah, ini urusan etikanya, tapi nanti kita akan bahas ulang di kuliahnya ya. Nah, ini kemudian masuk ke proses akuisisi data. Akuisisi data itu cara memperoleh data. Bagaimana teknik akuisisinya, dasar akuisisi itu bagaimana kita dapetin data-data tadi gitu, gimana caranya. Oke, macam-macam caranya, asli macam-macam. Jadi ini kayak detektif cara ngambil datanya seperti apa. Nah, yang paling penting adalah chain of custody. Kalau di agama Islam kita tahu sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu ada sanadnya, misalnya Rasul itu ngomong ke siapa ngomong siapa lagi, terus turun temurun. Itu namanya chain of custody. Jadi chain of custody kalau di sunnah itu namanya sanad. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Jadi di waktu proses akuisisi data kita harus pastiin bahwa ini datanya sahih dari awal, kira-kira kayak gitulah. Gitu ya, beres ya. Ini cara ngambil datanya, ini di bawah ini akan diterangin lebih lanjut sih. Terus waktu analisa data, di sini diterangkan tuh perangkat yang dipakai, teknik analisa gimana, terus cara analisa data sama jejak itu seperti apa, diterangin di sini, gitu ya. Nah, ini masih gambaran umum semua di sini. Nah, sekarang mulai masuk ke prosesnya. Seringkali di kuliah-kuliah IT forensik di kampus-kampus lain mereka fokus pada sistem operasi aja, kebanyakan, karena nggak banyak dosen yang nguasain forensik dan jaringan tuh hitungan jari. Dosennya hitungan jari kalau yang itu. Jadi kebanyakan forensiknya adalah file. Jadi file ke-delete, bagaimana caranya kita dapetin file itu balik, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau udah serangannya di jaringan, nah itu si dosen forensiknya harus ngerti jaringan juga, gimana cara hacker kerja segala macam. Nah, itu dosennya udah hitungan jari. Kalau saya kebetulan kan saya orang jaringan juga, bisa sistem operasi juga, ya udah saya ajarin semua akhirnya. Jadi di sini diajarin bagaimana kita melakukan investigasi di sistem operasi Windows, Linux, mobile. Yang mobile akan diulang lagi di bawah. Nih, mana dia bawah? Ini dia perangkat mobile. Itu saya pisahin khusus kalau mobile, pisah. Oke. Ini bagaimana cara melakukan forensik di handphone. Ini tekniknya semua pakai teknik yang murah ya. Jadi kalau yang serius ada alatnya, yang punya salah satunya di Indonesia Joshua sih. Joshua. Nih, mana tadi? Joshua Sinambela, ini dia. Ini dia orangnya. Nah, ini yang punya alatnya dia. Ini Joshua. Ini anaknya Joshua kali ya. Nah, ini si Joshua-nya. Joshua posisinya ada di Jogja. Dia bukan ada di Jakarta,
dia di Jogja, dan dia punya alat. Dia kalau udah forensik handphone biasanya ke Joshua. Dia alatnya mahal. Ngasih tahu aja, alatnya mahal. Jadi dia termasuk salah satu dari segelintir manusia di Indonesia yang punya, yang fokus ke forensik HP. Ini dia. Oke. Nah, mana tadi, balik lagi ke oh, kepaksa di sini ya. Oke, ini kalau saya alatnya tidak mahal, saya kabel USB aja alatnya sama Linux. Jadi sistem operasi yang dipakainya Linux ya. Oh ya, ini kita akan tanggal 13 besok, 13 lagi, hari Kamis besok kita akan tanda tangan MOU dengan, oh bukan Kamis besok, tanggal 13 Februari, bukan Januari, tanggal 13 Februari kita ada tangan MOU dengan Sifali dan Ubuntu. Jadi mereka akan banyak ngasih support ke ITTS, dan ini adalah kampus pertama yang mereka ajak kerjasama. Ubuntu sama Sifali kerjasama di Indonesianya ITTS pertama. Kampus lain kagak, karena kampus lain pada orientasinya Windows, jadi mereka nggak mau kerjasama sama kampus-kampus itu. Kalau saya kan sangat Linux banget, makanya dia kerjasama sama ITTS. Nah, dan kebetulan kalau udah kita pakai Linux kan enak banget buat mainan server lah, buat forensik segala macam. Linux enak banget sih. Jadi mereka akan kerjasama, mereka akan support ITTS buat urusan open source gitu. Oke, balik lagi ke sini. Jadi kita untuk melakukan investigasi mobile kita makainya Ubuntu, kemudian kita akan diajarinnya pakai ADB ini. ADB software di Ubuntu harus install dulu sih biasanya. Terus pakai kabel USB aja ngomong ke handphone Android, dia langsung ngomong, dan langsung kita bisa nganalisa SMS, call, kontak, WhatsApp segala macam, bisa diajak ngomong lah, makhluk-makhluk itu semua, dan kita bisa dapetin macam-macam pakai Linux doang gitu ya. Nah, semua ilmu ini agak berbahaya sih, maksudnya kalau kita tahu ilmu-ilmu yang ini ya handphonenya pacar bisa diobok-obok sih sebenarnya. Cuman jangan terlalu gitu dah, percaya sama pacarnya itu lebih bagus. Balik lagi. Jadi ini tadi sistem operasi. Di sini lebih diajarin gimana caranya merecover file yang di-delete segala macam. Nih di sini. Oke. 3 sistem operasi, tapi yang mobile nanti dipisahin ke satu kuliah sendiri. Nah, kemudian di sini diajarin juga tentang investigasi di jaringan. Kalau mudah-mudahan udah pada belajar. Ini kan kita kemarin belajar ethical hacking ya. Ethical hacking diajarin teknik nyerangnya. Nah, di sini setelah serangan, sebetulnya sistem akan mencatat semua serangan tadi, dan itu dipakai buat cari barang bukti. Jadi catatan yang ada di sistem, catatan serangan yang ada di sistem dipakai untuk barang bukti. Konsekuensinya kita bisa tahu tool apa aja yang bisa dipakai buat nyatet. Nah, yang jadi masalah adalah kalau toolnya nggak diinstal, catatannya kagak ada. Nah, itu jadi masalah tuh. Jadi gimana caranya kita nyatet serangan jadi ini waktu belajar ini kita jadi tahu, oh kalau kita punya tool ini kita enak, catatannya jadi ada. Kalau punya tool ini catatan yang ini ada gitu. Nah, tapi kalau nggak diinstal kan catatannya nggak ada. Nah, kita jadi masalah. Jadi dengan ilmu yang ini kita jadi tahu juga di sisi adminnya ya. Di admin jaringan ini tool apa aja yang harus kita install supaya kita aman hidupnya. Itu. Ini yang investasi ke jaringan. Oke. Nah, kemudian investasi email. Oh, di sini biasanya saya kasih mitigasi. Mitigasinya gimana? Mitigasi itu kira-kira cara menangani kalau ada kejadian. Jadi kalau kita forensik, selain kita cari barang bukti, kita juga bisa ngasih usulan di laporan forensik sebaiknya untuk mengatasi ini selanjutnya seperti apa. Oke. Nah, ini kalau email kita kenal protokolnya ada 3 besar, ada SMTP, ada POP3, ada IMAP. Yang ini attack spoofing SMTP server segala macam itu diajarin di ethical hacking. Nah, cara mengatasinya pakai GNU biji, pakai enkripsi.
kira-kira kayak gitu. Di situ juga ada autentikasi, kita bisa ngecek ini email dikirim dari siapa segala macam. Nah itu yang email. Nah kemudian juga selanjutnya dijelaskan juga untuk kalau serangannya ke database, SQL injection. Oke, di sini terangin SQL injection, di ethical hacking kemarin diajarin juga. Nah cara mitigasinya dijelasin di sini juga. Nah yang jadi masalah adalah kalau adminnya biasa-biasa aja, biasanya nggak dipasang buat pertahanan buat deteksi SQL injectionnya. Snort sendiri harus dimodif banget sih sebenarnya buat deteksi segala macam ini. Yang jadi masalah sekarang adalah sebagian besar traffic itu HTTPS, jadi kita akan sulit pakai snort buat deteksi serangan tadi. Nah ini dikasih, jadi ini nanti bentuknya akan gini sih kuliahnya, dikasih lihat serangannya diulang lagi. Jadi yang kuliah kemarin kan kuliah ethical hacking ya, dikasih lihat lagi sambil melihat catatan log, jadi lognya sambil dilihat juga. Jadi serangannya kayak gini, lognya kayak gimana, dilihat, kasih lihat. Oke. Nah kemudian ini ada comment injection juga sama, forensiknya seperti apa, terus mitigasinya seperti apa. Ini mudah-mudahan masih ingat kemarin kuliah ethical hacking ya. Nah kemudian di sini ada backdoor juga dikasih lihat, backdoornya pakai make vivo ya, karena dia akan ngomong sama kita bisa bikin backdoor pakai port berapa, langsung dimasukin ke make vivo, masuk ke shell. Sama make vivo itu bisa diturunin ke shell langsung. Nah ini cara kerjanya, forensiknya gimana, terus cara monitoring bahwa ada backdoor gimana, dan terakhirnya adalah mitigasi. Gimana caranya kita ngatur supaya nggak tembus. Nah di sini ada forensic file system. Ini hanya Linux saja, kita nggak masukin ke Windows, sebenarnya bisa juga ke Windows. Ini ada NTFS di sini, ada NTFS sih sebenarnya. Oke, NTFS undelete ada di sini. Cuman yang Linux yang benernya cuman yang EXT undelete aja. Jadi ini kira-kira gini, yang di sini diajarin gimana caranya kita kalau dapetin barang bukti berupa file, berupa hard disk, SD card, USB hard disk atau apa yang harus dilakukan, handlingnya kayak gimana, dan kemudian gimana caranya mengundelete file-file yang ada di situ. Oke. Ini semua undelete ya, jadi kalau filenya udah di delete bisa kita dapetin lagi filenya. Mudah-mudahan belum ketimpa. Kalau udah ketimpa ya nggak bisa diapain sih, udah buang aja itu, filenya nggak bisa didapetin lagi. Gitu kira-kira beres ya. Nah kemudian di sini juga diajarin juga berbagai attack yang ngaco-ngaco, tapi di sini attacknya ada 2 aja sih sebenarnya. Ada 2 atau 3 lah. Pakai Nmap, pakai MSF console, sama bagaimana kita bikin MSF Venom. MSF Venom tuh yang buat handphone ya. Gimana caranya bikin trojan di handphone supaya bisa dimasukin ke Android, dan terus kita bisa kontrol dari kali Linux si Androidnya. Nah ini diterangin sama forensiknya seperti apa. Oke. Nah yang terakhir adalah bikin laporan. Ini semua nggak penting sebetulnya, kecuali laporan yang penting, karena laporan yang jadi duit. Sekedar informasi aja, ilmu satu kuliah ini harganya tuh sekitar 100-200an juta satu proyek, kira-kira kayak gitu. Tapi itu yang rate-nya tinggi. Orang yang dapat rate kayak gitu tuh inilah orangnya. Ini Joshua bisa dapat seperti itu. Yang lain adalah si Calvin. Ini juga dapat duitnya rate situ sih. Nih ya, ini orangnya. Oh ya, Calvin itu terutama Calvin ya. Calvin itu kerjanya di sini, security.id. Nih, mereka kerja di sini. Bukan mereka, Calvin kerjanya security.
Mereka lagi nyari orang beneran nih, banyak. Soalnya proyeknya lagi parah banget. Jadi tahun 2025 ini mereka proyeknya sekitar 100 miliar. Lagi cari orang. Jadi kalau Anda belum kerja, boleh ngelamar magang di security ini. Kalau bagus bisa direkrut jadi karyawannya sana. Jadi mereka cari orang-orang cyber security sekali. Oke. Kalau Kalpinnya sendiri, Kalpin orang security juga. Cuman dia lebih ke arah forensik sama pentest. Kalau Kalpin ya, dia orang forensik pentest dia kalau Kalpin. Bukan security-nya. Yang lagi dicari security sama programmer segala macam, cari banget sama sini nih security-nya. Itu ya. Satu lagi juga, jadi rate-nya daerahnya puluhan mendekati 100-an untuk satu kasus. Gitu. Tapi itu kalau kasusnya ada di bank. Kalau kasusnya ada di pemerintah Indonesia ya rate-nya bangsanya 4 juta lah. Rate Bappenas, capek deh. Ya nasib lah. Nah, satu lagi adalah Ruby. Ini dia, mana dia tadi? Ini dia, Ruby Alamsyah. Ini dia orangnya. Nih, kalau Ruby adalah salah satu ahli forensik pertamanya Indonesia. Ini forensik pertamanya Indonesia. Dia itu karena dia pertama ya banyak dipakai sama hampir semua lini lah. Kepolisian, kejaksaan, bank segala macam banyak pakai dia. Dan Ruby lumayan bukan sakit hati kali ya, melihat hal-hal yang melihat bangsa Indonesia kasihan banget gitu. Akhirnya dia bikin website yang ini Indonesian Cybercrime Combat Center, ic4.id. Ini Ruby bikin. Ini belum launching sih sebenarnya. Verify you are a human. Ya oke, human gue. Ini belum launching, harusnya launchingnya bulan-bulan depan. Nggak tahu bulan kapannya, nggak tahu lah, saya nggak tahu. Yang launching Ruby soalnya bukan saya. Jadi dia akan launching, kita bisa laporan penipuan, cek data. Kalau misalnya kita harus diminta transfer duit segala macam, atau ada email atau ada telepon segala macam, kita bisa cek data itu. Kita bisa cek ini datanya data penipu atau bukan sih, gitu. Jadi kalau ada laporan nanti masuk ke daftar cekal, kita bisa cek, gitu. Jadi si Ruby sedang berusaha bikin supaya manusia tidak terlalu, bangsa Indonesia nggak terlalu banyak ditipu lah di dunia maya. Karena dia udah ngeliat banget, pusing, kasihan kalau udah ketipu. Jangan khawatir, istrinya Ona juga udah ketipu. Jadi ya dia tahu lah. Saya juga tahu gimana rasanya ketipu. Ketipunya biasanya bukan 100-200 ribu, tipunya jutaan. Terus juga ada ulasan kasusnya gimana. Nah ini perlu dibaca di sini. Tapi ini sebenarnya, nih lihat ulasan kasus ya. Ini kalau mau jujur sih, nggak ditemukan. Kita harus enroll dulu, harus masuk daftar dulu ya. Laporan penipuan, ini mah nggak ada. Oke. Tapi kemarin saya sempat baca laporannya laporan yang dirilis sama IC4, keren sih. Jadi kita tahu gimana caranya si hacker itu nyerang sih, gitu. Oke. Ini Ruby. Jadi 3 orang ini yang termasuk oke banget sih di Indonesia. Satu Joshua, ini handphone. Kalpin ini lebih ke arah pentest sama forensik. Terus Ruby ini lebih all out. Yang paling tua di antara semuanya Ruby paling tua. Tapi di antara mereka semua lebih tua lagi Ono. Ono lebih tua lagi. Jadi masih di bawahnya Ono umurnya pada. Tapi kalau Ruby dekat sama saya, nggak beda jauh sih. Kalau Kalpin agak di bawah, Joshua paling muda. Ini paling muda banget ya. Oke. Gitu, kira-kira gitu ya. Oke, balik lagi. Untuk ini, sebelum terlalu jauh. Kalau ada, jadi hari ini karena besok ini kan harusnya waktunya UAS ya. Ini aduh nggak bisa di load alah sia. Oke.
Karena luasnya ethical hacking, kalau ada pertanyaan silakan. Cuman saya mumpung lagi di sini semua, saya pengen ngasih lihat kuliah ethical hackingnya. Tolong nilainya dibagusin supaya dapat nilai A semua. Saya pindahin 2024 2. Ini dia. Oke, coba kita lihat ya. Mudah-mudahan udah pada bagus-bagus nilainya. Kalau belum bagus, tolong dikerjain aja. Saya save aja lah, export. Oke, saya download. Ini nilainya. Oke, ini saya delete dulu semuanya. Oke, saya buang minus, jadiin 0 ya. Dah. Ops, alalalalalah. Oke, mari kita pembuktian. Berapa orang yang masih harus ujian? Oke. Ini yang nilainya udah bagus. Bentar. Ya. Ya, pokoknya ini yang bagus sampai Fatah, Haba oke. Nilainya udah oke. Rafifah mana Rafifah? Oh, Rafifah udah mulai bagus nih nilainya. Oh, Rafifah udah A tuh. Oke, udah oke banget. Rafifah oke lah. Kirain jeblok. Ternyata Rafifah udah oke. Nah, yang ini Ahmad Junaidi ke bawah. Ini nilainya masih di bawah 60, masih belum lulus. Tolong kerjain UAS-nya dan kuisnya. Ini juga ada yang nggak ngerjain UTS, kuis segala macam. Ini soalnya sebagian cuman ikut doang ya. Kalau ikut doang sih nggak apa-apa sih. Kalau mau nilainya dimasukin jadi nilai kuliah ya tolong kerjain aja. Iyalah. Itulah ya. Jadi mulainya dari siapa? Dari Ahmad Junaidi ya. Ahmad Junaidi ke bawah. Ini tolong kerjain. Nah sekarang ini masih untung soalnya masih bahasa Indonesia ya. Nah ini sekarang saya kasih lihat yang lagi saya kerjain. Oke, ini save aja nggak apa-apa lah. Saya sekarang khususnya buat kuliah yang ke depan, yang big data sama IT forensik, itu soalnya saya bikin bahasa Inggris. Ya kalau bahasa Indonesia berarti soalnya masih sebagian bahasa Indonesia. Cuman lagi usaha supaya semua soal bahasa Inggris. Oke. Bukannya buat apa-apa, soalnya saya dikomplain abis sama perusahaan-perusahaan nih. Perusahaan kalau komplainnya kan kono, bukan ke lu pada. Kono, itu mahasiswanya pada nggak bisa bahasa Inggris gitu ngomongnya, alas ya. Terus kalau saya mau ngomong sama dosen-dosen suruh ngajarin bahasa Inggris kan berabe, susah. Karena dosennya sama belepotannya, bahasa Inggrisnya parah. Jadi kepaksa lah, saya ngerubah soal aja. Soalnya pakai bahasa Inggris, dan saya akan minta dosen-dosen juga soalnya dalam bahasa Inggris. Oke. Nah ini soalnya saya kasih lihat proses bikinnya sekalian biar lu pada tahu gimana cara bikin soalnya. Ini yang lagi saya konversiin soal cyber security kalau ini, bukan ini. Jadi bentuk soal tuh kayak gini sih sebenarnya. Bentar, ini dia. Ini bentuk soal. Ini ada pertanyaan nomor 8715. Jaringan internet, komentar ini bahasa Indonesia nih kan. Ini bahasa Indonesia juga nih. Ini bahasa Indonesia. Ini jawabannya nih, true, false. Kalau ini jawabannya ini true,
Ini jawabannya mana? False. Ini jawabannya yang dalam kur awal tuh jawaban. Ini true, ini benar salah doang sih. Oke. Yang saya kerjain cuma gini doang sih. Ntar ini sampai berapa? 8714, ini 8715. Kalau diperhatiin ini udah bahasa Inggris nih ini ya. Internet is public computer. Ya, ini udah bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris, ini bahasa Inggris, ini bahasa Inggris. Yang ini masih bahasa Indonesia. Oke. Caranya buat konversiin kayak gini doang sih sebenarnya. Nih, saya ambil. Bentar. Saya ambil sampai sini lah. Nih saya ambil sampai sini, klik kanan copy atau cut aja, cut. Nih cut. Saya masuk ke ChatGPT. Nih kelihatan lagi ngerjain soal tuh di atas. Jadi yang saya kerjain cuma gini aja. Translate to English. Keep Moodle, karena Moodle adalah e-learning ya. Soal e-learning namanya Moodle. Give itu format buat soal. Format titik Ctrl V enter. Jadi tapi saya nggak bisa langsung semuanya saya konversiin. Saya nggak bisa konversi semua sekaligus. Si ChatGPT nya ngamuk kalau semua sekaligus. Jadi cuma 5 sampai 10 soal sekali konvert. Oke. Nih kalau udah saya copy yang ini nih, copy paste di sana gitu. Ini kenapa nggak jalan nih? Kenapa berhenti nih? Coba lihat. Nih berhenti. Reset. Bentar, diulang. Oke. Wah, terima kasih. Ini udah dikasih nasi goreng ini di sebelah saya. Ntar lagi buka kita. Ulang, kirim, send. Jadi sekarang hidupnya udah mulai enak dengan ChatGPT. Ini udah mulai kerjanya udah bener. Nah, nih kelihatan nih soal kedua, soal ketiga. Jadi enaknya kayak gitu. Cuman ini prosesnya lama karena kelihatan tadi saya punya ribuan soal kan. Jadi setengah mati sih ngubahnya. Dan ini ngomong jujur dulu, dosen-dosen nggak ada yang ngerti ginian. Pusing saya. Suruh ngerjain kayak gini, padahal kan gampang ya, cuman ini harus telaten aja sih, soal banyak. Harus kerjaan satu gitu. Ini belum. Tadi sampai berapa soal? Sampai nomor berapa sih? Ini 21 ya, 8721. Ini 8720. Saya copy, saya masukin sini. Paste. Sorry. Nah, udah. Jadi bahasa Inggris sudah. Ini ada sampah dikirim sama si ChatGPT, dia ngirim sampah dikit nih. Ini sampahnya dibuang-buangin dikit lah. Udah jadi. Saya save. Jadi ngerjainnya ini, dan saya harus ngerjain ribuan soal. Harus dikonversiin. Ini juga sama sih. Waktu materi ngerubah ke bahasa Inggris juga pakai ChatGPT aja sih sebenarnya. Cuman nanti waktu ngasih materinya saya sekalian ngetes. Ini semua dipakai buat kuliah S2 juga sama. Jadi materi saya di S1 sama S2 sama kebetulan materinya. Karena anak-anak S2 kebanyakan adalah bukan orang IT. Jadi udah materi S1-nya IT dikasih buat anak S2. Jadi materinya sama buat S2 juga bisa ini. Gitu. Jadi tekniknya kayak gini doang buat konversi soal. Gitu. Oke, saya punya waktu sekitar 15 menitan ya. Oke, saya kasih. Bentar, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak saya mau ngasih materi beneran soalnya. Oh, ini ada pertanyaan. Wah, Putri tinggal kuis UAS. Kuis sama UAS. Oke. Digali ada yang komen lain saya sudah benar tapi jawabannya keliru sebagian kecil. Ya udah, tolong dikasih, kalau ketemu ya tolong dikasih tahu, saya harus nyari ini masalahnya ya, ngasih tahu masalah aja sih. Ini ada ribuan soal, jadi dan sebagian soal saya bikinnya sambil tidur, sambil ngantuk. Lu bayangin kalau bikin soal ribuan kan capek. Jadi saya bikinnya sambil ngantuk-ngantuk nih,
dengan ribuan soal tadi. Dengan seperti itu, dengan kondisi kantuk-kantuk, ada sebagian soal yang salah, jadi minta maaf soalnya ada yang salah, makanya agak susah buat dapat nilai 100 karena soalnya salah. Nah, kalau nemu tolong kasih tahu, saya akan berjuang juga buat nyari soalnya di ribuan soal tadi. Kalau mau tahu, nggak gampang dapetnya. Jadi kalau misalnya temu, Pak ini soalnya salah nih, saya harus nyari nih di ribuan soal. Waduh, seru nyari dapetnya. Mudah-mudahan dapet. Kadang-kadang bisa dapet sih, cuman persentasenya kira-kira 20%, 20-30% yang saya bisa dapet, 70% saya nggak dapet. Akhirnya udah tinggalin lah. Kalau dapet ya udah, kalau nggak dapet tinggal kepaksa. Jadi sebagian kepaksa ditinggal. Sebagian juga ada yang nge-refer ke Ono Center. Jadi misalnya gambarnya ada di Ono Center tuh. Gitu ya. Jadi sebagian gambar ada di Ono Center, dan Ono Center ini saya punya masalah, si provider HTTPS-nya nyebelin banget. Akhirnya nggak saya install ulang tuh si sertifikatnya. Makanya Ono Center kalau masuk ke Ono Center kan suka ada error, HTTP-nya error segala macam. Karena lagi sebel banget, itu mau saya format tuh yang Ono Center ntar. Tapi gambar bakal hilang tuh. Lagi saya cari, lagi saya sweeping dulu gambar-gambarnya dari soal-soal ini, gambar mana saya harus pindah, saya ganti URL-nya gitu. Oke, ini udah beres, kasih lihat soalnya. Sekarang saya masih ada waktu sekitar 15 menit, saya akan coba 15-20 menit ya, saya akan coba ngasih ini ya, kasih materi tentang bikin laporan. Ini dia, bikin laporan forensik. Duitnya ada di sini soalnya. Paling enggak kalau Anda paling jelek, ini paling jelek ya, saya dapat kerjaan jadi saksi ahli beberapa kali, tapi ini plat merah, jadi di kementerian lembaga lah. Rate-nya cuman sekitar 2 jutaan, itu paling jelek. Oke, 2 jutaan. Tapi kalau kita dapat di bank, itu bisa sampai puluhan juta sampai 100 jutaan dapat gitu ya, kalau yang bank. Nah, laporannya seperti apa bentuknya? Tapi ini semua harus dikuasain dulu, ilmu yang di atas ini harus dikuasain semua nih ya. Cuman kan udah pernah diajarin ethical hacking, jadi paling nggak udah kebayang lah ethical hacking. Cuman nanti dapetin barang buktinya aja mungkin yang masih perlu latihan lagi ya, dikasih tahu. Nah, kalau udah dapat, kita perlu bikin laporan. Nah, ini bisa milih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi ntar ujiannya soalnya pakai bahasa Inggris semua ya. Lagi dibikin nih. Nah, jadi cuman ada bagusnya sih, ada latihan bahasa Inggris lah, pakai ChatGPT aja, bahasa Inggris asli, pakai ChatGPT aja. Nah, ini kalau kita bikin laporan forensik, ini kira-kira bentuknya kayak gini. Oke. Yang di depan biasa halaman cover ada judul, ada penulis siapa, afiliasi dari penulis siapa, terus tanggal, terus daftar isi. Nah, terus executive summary. Executive summary ini kita harus nulis temuannya apa aja, kesimpulannya apa aja, rekomendasinya apa aja, dalam bahasa yang singkat. Waktu kita nulis ini semua, laporan forensik ini tujuannya buat hakim, jaksa di pengadilan. Mereka bukan orang IT, mereka nggak pinter urusan IT, jadi mereka pengen tahu aja bahwa barang buktinya seperti apa, kesimpulannya apa, dalam bahasa manusia. Mereka nggak penting IP addressnya berapa, nggak penting sih sebenarnya. Cuman kesimpulan bahasa manusianya seperti apa. Jadi ini kuncinya ada di sini, duitnya ada di sini sih sebenarnya. Nah, ini harus diusahain supaya waktu kita nulis di ChatGPT, waktu kalau bikin ini pakai ChatGPT ya, saya juga biasanya caranya gitu doang, buat executive summary dalam bahasa yang lebih manusiawi, istilah teknik di minimalis, sedikitin gitu, karena kuncinya ada di sini ntar. Dan ini
akan jadi pertimbangan hakim pada saat apa sih namanya, pada saat nanti ambil keputusan. Nah, kita perlu tahu ya, nanti ini kita posisinya adalah saksi ahli di pengadilan. Jadi kita akan dipanggil ke pengadilan dan kita harus hakim akan menginterogasi kita. Jadi kita bukan terdakwa, kita saksi loh. Hakim akan nanya ke kita, isi laporan ini akan ditanyain. Kita akan diajar habis sama hakim. Saya diajar habis soalnya sama hakim. Jadi saya beberapa kali itu di pengadilan dihajar sama hakimnya, gila lu emang enak. Parah, hakim masih enak jidat kan, dia wakilnya Tuhan di sebelah sana. Parah, jadi jangan khawatir, ono aja dibabat, apalagi lu pada dibabat juga. Deh, ini penting, makanya kita harus pakai bahasa manusia banget, soalnya hakim nggak ngerti. Jangan pakai bahasa yang muluk-muluk lah. Nah, kuncinya ada di sini sih, bab 6. Kuncinya ada di situ sih sebenarnya. Cuman untuk mencapai kunci kita harus kasih intro dulu. Intro ini ada tentang latar belakang dari kasus, objektif dari forensiknya apa, scope of worknya seperti apa. Tapi diusahain ini ya oke lah kalau ada bahasa-bahasa teknik yang keluar, oke, tapi jangan terlalu banyak gitu ya. Metodologi segala macam, jadi bakal keluar sih bahasa teknik, tapi jangan sadis. Soalnya gini, masalahnya gini, kalau sampai terlalu banyak bahasa teknik, hakim akan jatuhin kita. Bukannya akan dukung, bukan. Hakim akan menjatuhkan kita sebagai saksi. Kan fungsinya saksi adalah mendukung temuan tadi. Jadi bagaimana caranya kita supaya temuan kita jadi didukung sama si hakim. Artinya kita nggak boleh ngejatuhin hakim. Kalau kita jatuhin, dia akan jatuhin kita. Gitu. Makanya bahasanya jangan pernah pakai bahasa yang jelimet. Pakai bahasa yang seawam mungkin supaya hakimnya happy. Gitu. Nah ini nggak ada, tulisan itu nggak ada di sini sih. Gitu ya. Nah, kemudian cara buat melakukan analisa dijelasin di sini. Oke. Bagaimana cara kita menerima apa sih barang bukti, bagaimana cara dapetin barang bukti, analisanya dan dokumentasinya, ini harus dijelasin. Oke. Nah, kita punya masalah besar di sini sebenarnya. Bukan di kita sih, bukan di kita orang IT, bukan di orang forensiknya. Kita punya masalah besar ini di kepolisian. Jadi kepolisian, harusnya barang-barang bukti ini ada di kepolisian juga. Jadi jangan pernah jangan pernah mempercayakan barang bukti ini ke polisi. Jangan. Parah banget. Intinya minta maaf aja ya. Ini kita buka-bukaan aja lah. Kepolisian punya kecenderungan untuk menghilangkan barang bukti. Apalagi kalau ada duitnya. Jadi barang bukti akan dihilangin di polisi. Jadi sebaiknya semua barang bukti kita keep, kita simpen, dan sebaiknya semua barang bukti kita backup. Jadi kalaupun diminta barang buktinya, kita punya backupnya, gitu. Karena kemungkinan jaksa atau polisi atau hakim akan minta barang bukti sih. Kita harus punya backupnya. Jangan sampai kita kasih barang bukti tanpa backup, gitu. Jadi ini makhluk yang ini. Jadi ini kalian tadi kemarin sih ngobrol sama temen ya, kalau temen Ono kan banyaknya senior ya, senior dari Ono sih. Lagi ngobrol ceritanya gini, dia bikin sistem informasi untuk barang bukti di kepolisian, kagak dipakai karena kepolisian punya kecenderungan buat menghilangkan barang bukti. Jadi ya udah, kita sebagai orang forensiknya, kita yang harus punya database sendiri buat barang bukti, jangan ngandelin pihak lain. Jadi gitu ceritanya. Oke. Kalau Anda udah ada di lapangan bener, aduh banyak sakit hatinya dah. Sakit hatinya bukan sakit hati apa-apa ya, sakit hati soal sistem Republik Indonesia. Oh iya, itu yang di ini ya, di mana, Semarang apa Gama tuh, lupa. Ya diputar balikin, aduh sedih sih sebenarnya. Itu gimana ya, susah dah.
Kadang-kadang kita harus pakai hukum rimba akhirnya. Kalau kita pakai hukum republik mah susah, semuanya dibalik-balikin untuk kepentingan sono. Ya udah, cuman kita punya ilmu ya udah, kita tetap berjuang dengan ilmu kita untuk yang bener, udah. Cuman konsekuensi di kitanya adalah kita harus semua menghandle sendiri, atau ke teman-teman yang kita bisa percaya aja. Kalau ke institusi, ke lembaga, enggak, jangan. Jangan mempercayakan hal-hal seperti ini ke lembaga, apalagi itu lembaga negara. Aduh, nggak ada, horor gitu. Ini beres ya urusannya yang ini. Nah, kemudian di sini yang pentingnya ada di sini, kita harus, yang perlu dikasih lihat, nih file-file mana yang mencurigakan, aktivitas user yang nggak normal, terus bukti manipulasi data, terus footprint itu apa ya, jejak yang menghubungkan antara si pelaku ke kejadian perkaranya, kira-kira gitu, jejak-jejaknya seperti apa. Nah, ini ngomongnya gampang, prakteknya mabok ini urusannya. Kenapa? Ini aja misalnya satu nih, kita harus mencari file yang mencurigakan. Emang file di komputer cuma 1-2 biji, di file komputer kan filenya ribuan ya. Gimana cara nyari file yang mencurigakan dari ribuan file? Mabok itu, asli ini mabok. Jadi ini semua gampang diomongin, tapi kalau dikerjain mabok, asli mabok. Nggak gampang juga. Jadi kita harus tahu proses. Jadi kalau ada misal kejadiannya, ini kejadian yang perkara saya langsung aja ya. Jadi kalau saya tuh perkaranya adalah orang nipu sih, menipu pengadaan barang. Jadi kalau kita tahu pengadaan barang itu harus, kalau ada beberapa kompetitor kan, ada beberapa perusahaan kompetisi buat pengadaan barang itu. Nah, ini si makhluk ini yang brengseknya ini, dia bikin perusahaan perusahaan bayangan lah, supaya kelihatannya ada kompetitor. Jadi diupload lah beberapa file dari beberapa perusahaan gitu, supaya nanti ya yang menang siapapun juga dia juga. Kurang ajar ya. Aduh, bangsa Indonesia parah banget. Kalau udah masuk ke dunia itu tahu bangsa Indonesia parah banget, parah banget gitu ya. Makanya udah sakit hati aja yang ada. Aduh, kayak gini mau maju bangsanya kan susah ya. Ya udah, jadi dia ngupload beberapa, pura-pura jadi beberapa perusahaan, diuploadin proposalnya, diuploadin. Ya udah, panggillah saya jadi ini kan sebagai saksi ahli. Udah. Jadi kita harus ngerti proses sebetulnya. Jadi ini ada kompetisi pengadaan barang, ada beberapa perusahaan ngupload file banyak. Oke. Nah, cara deteksinya kan nggak susah sih sebenarnya. Ini diupload dari mana sih? Ini makhluk ini diupload dari mana? Apakah dia nguploadnya dari satu sumber? Ternyata IP-nya sama semua tuh. Nah, ini kan urusannya beda. Kok IP-nya sama? Kan di lognya kelihatan nih, IP-nya sama. Nah, udah mulai kacau nih. IP sama. Kemudian di-upload file. Filenya kelihatannya beda sih. Memang filenya dirubah. Cuman di file itu ada metadata. File itu ada metadata. Metadata dibikin, informasi yang ada di metadata itu kira-kira gini. Ini file dibikin sama komputer yang mana? Jadi dia lebih ke arah komputer mana yang bikin, bukan filenya siapa yang bikin. File yang siapa bikin bisa dirubah itu, tapi komputer mananya kan kelihatan nih. Kalau di Windows kelihatan ya, nama komputer Windows. Misalnya kalau saya di sini kelihatannya gini lah. Ini komputernya namanya i5. Kalau Windows kan kita bisa set nama komputernya apa ya. Ya udah, kelihatan komputernya. Lah, ini filenya banyak, tapi komputernya sama semua. IP-nya sama, ya udah selesai masalah. Gitu kira-kira tekniknya. Jadi kalau kita nyari ke semua file pasti pusing, karena filenya banyak banget. Nah, ini harus tahu prosesnya seperti apa, kemudian kita hajar di proses itu aja. Proses yang lain nggak usah dilihat, soalnya pusing. Gitu. Jadi itu kerjaan bangsanya sejam lah dapat
ya lumayan dapat duit 1 juta 2 juta kan oke. Cuman sama hakim dibabat, dihajar. Oke, yang lain juga saya pernah dihajar juga di kasusnya Indosat sih. Cuman ini brengsek, hakimnya yang brengsek, hakimnya yang parah banget ya. Jadi emang ya gitulah Republik ini. Indosatnya bener sih, cuman teman saya jadi masuk penjara, udah keluar sih. Dibilang kayak koruptor, padahal kagak. Aduh, ampun dah. Soalnya mereka minta setoran sih, cuman kan kita nggak mau setoran kalau kita nggak salah. Ya sudahlah. Itu penjaranya berapa tahun ya? 10 tahun apa? Parah banget. Itu, ini beres ya. Ini juga sama, unusual user activity juga. Ini parah banget, soalnya kita harus ngeliat log. Ngeliat log tuh paling menyebalkan sih. Untuk melihat yang nggak normal di log itu kan setengah mati sih sebenarnya. Kan log kan nyatet semuanya, taunya normal sama normal dari mana. Apalagi ini bukan komputernya kita, bukan servernya kita, jadi kita nggak punya catatan normal sama tidak normalnya. Ya sudah, dilihatlah satu-satu, udah gitu ngelihat anomali. Paling enak kalau udah mainan kayak gini, kita kalau mainan machine learning sih sebenarnya. Kalau pakai AI enak banget kayak gini buat cari yang unusual. Unusual itu kalau di di statistik tuh yang sesuatu yang di luar normal gitu, ada sih istilahnya. Jadi kita bisa analisa kayak ginian. Nah, terus evidence dari manipulasi data ini juga masalah. Kira-kira gini masalahnya kalau untuk cari evidence ya. Itu outliers nih. Gali udah sakti juga dia. Oke. Nah, evidence dari manipulasi data itu kira-kira gini. Ini kebetulan tetangga saya ada yang hakim sih, tetangga rumah sini ya, ada yang hakim. Tapi dia bukan hakim pengadilan biasa, dia hakim agama sih. Dia hakim agama. Urusannya urusan cerai. Biasanya urusannya cerai itu. Nah, yang jadi masalah adalah si pengacara itu biasanya nyiapin barang buktinya adalah screenshot. Jadi kan ada evidence dari manipulasi data, bentuknya screenshot. Nanyalah ono ke si hakim ini, lu kalau ada orang ngasih barang bukti screenshot, dipakai kagak? Dibuang? Dibilang itu kalau screenshot WhatsApp segala macam langsung masuk ranjang sampah. Jadi ini masalah kita sebenarnya di sini. Oke. Karena sebagian besar data kita adalah soft copy. Soft copy dikasih ke hakim, dimasukin ranjang sampah. Gitu. Kan soft copy di print. Ini ada WhatsApp di print. Kita punya screenshotnya di print. Masuk ranjang sampah itu. Kenapa masuk ranjang sampah? Karena screenshot itu kita tidak bisa meyakinkan si hakim bahwa screenshotnya nggak pernah dirubah. Gitu. Jadi yang namanya barang bukti itu nggak boleh bisa dirubah. Bayangin, tapi ini barang buktinya elektronik ya. Gimana caranya sebuah barang bukti elektronik nggak bisa dirubah? Nah, pusing kepala dah lu. Nah, ini pusing di sini ya. Jadi kira-kira inilah makhluk-makhluknya. Dan sebaiknya karena mereka orang-orang hakim dan teman-temannya itu bukan orang-orang yang pinter banget dari sisi IT ya, kita sebaiknya melakukan visualisasi. Jadi kita bikin dalam bentuk gambar-gambar juga, walaupun kita bikin tulisannya juga, tapi sebaiknya bentuknya ada gambarnya juga, karena supaya gampang buat mereka memvisualisasikan apa hubungannya ini sama itu segala macam, dibikin dalam bentuk gambar-gambar. Misal apa hubungannya IP address sama metadata. Kalau tadi ya, kasus yang tadi ya, orang nipu, perusahaannya nipu, upload, jadi harus bentuk gambar sih, ada gambarnya juga, kalau enggak mereka pusing kepala. Itu ini perlu digambarin, dan gambarnya paling enak ada bentuknya screenshot itu, digambarin supaya mereka kebayang. Terus kita harus kasih interpretasi dari findingnya dan hubungan antara temuan kita dengan kasus yang lagi investigasi tadi, gitu ya. Ini perlu dibahas sih, gitu.
Oke. Terakhirnya kita harus kasih findings-nya apa aja, terus jawaban yang kita bisa usulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kasus itu apa aja. Nah, ini kita juga perlu ngasih rekomendasi bisa bagaimana cara memperbaiki sistem, terus semuanya. Oke. Dan terakhir ini di bagian lampiran, kita bisa lampir. Nah, ini udah tekniknya boleh, ini bahasa teknik boleh dikeluarin di sini. Tapi yang di dalamnya sebaiknya bahasa teknik. Wah, udah waktunya maghrib ya. Oke, gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini habis ini udah bubar aja. Nggak saya terusin lagi kuliahnya. Kita selesai sekarang sini aja. Tolong dikerjain kuis UTS UAS-nya supaya nilainya bagus, supaya dapat A semua. Selesai. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Aman ya? Oke. Yaudah, kita tutup saya sekian kuliahnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di semester depan di kuliah yang 2 itu. Tapi kuliah-kuliah yang lain boleh dikerjain. Kalau bagus nanti nilainya bisa ditransfer jadi kredit juga. Oke ya. Baik, sampai sini dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alif ya. Oke deh.